Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Jumpa lagi dengan kita ya di Public Lampung TV. Hari ini alhamdulillah kita berhasil mendatangkan sosok yang memang kita sudah order lama ya, teman-teman, dari teman redaksi sudah booking cukup lama ke Pak Kepala SMK 7, ke Pak Salahuddin. Selamat datang di studio kami, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. SMK 7 adalah salah satu sekolah yang menjadi pioner ya, kemudian model produk SMK yang banyak sekali menghasilkan lulusan-lulusan. Lalu hari ini kita berhasil mau gali-gali informasinya, Pak Kepala. Jadi teman-teman ini netizen pada mau nanya tuh SMK-nya itu gede, kemudian infonya yang daftar banyak banget, yang diterima sedikit. Nah, jadi mau tahu nih sebenarnya apa yang membuat SMK 7 ini menjadi SMK-nya teman-teman para juara ya. Untuk yang pertama mengenai biografi SMK 7, Pak. Sebenarnya teman-teman juga mau tahu sebenarnya biografi dari SMK 7 itu seperti apa. Silahkan, Pak. Ya, terima kasih, Wari. Suatu kehormatan saya bisa hadir di acara ini. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang biografi SMK Negeri 7 Bandar Lampung. Yang pertama, SMK Negeri 7 Bandar Lampung itu berdiri tahun 2013. Itu ketika SMK masih berada di bawah pemerintahan Kota Bandar Lampung. Nah, kemudian pada saat itu dikeluarkanlah SK sebagai unit sekolah baru, dan kepala sekolahnya Pak Otong. Waktu awal, Pak ya? Iya, Pak Otong. Kemudian berjalan. Untuk awal berdiri SMK 7 itu ada 3 jurusan, yaitu otomotif, akuntansi, dan pemasaran. Tetapi pada saat ini ada 9 program keahlian yang ada di SMK Negeri 7 Bandar Lampung. Dan alhamdulillah SMK Negeri 7 Bandar Lampung pada saat ini mempunyai peserta didik sebanyak 1.422 orang. Itu terdiri dari 9 program keahlian, dan sekolah kita sekarang ini sudah terakreditasi A. Pak ya? Ya, A dengan nilai 94 unggul. Kemudian juga untuk program dari pemerintah SMK 7 itu semenjak 2 tahun yang lalu 2023 itu sudah ditetapkan sebagai sekolah pusat keunggulan, yaitu untuk penyiapan tenaga kesehatan tenaga migran potensial ke Jepang. Ya, jadi anak-anak kita itu yang berminat bekerja di luar negeri itu kita kirim ke Jepang. Dan alhamdulillah sampai hari ini semua berjalan dengan baik, dan anak-anak yang ada itu baik yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri alhamdulillah tidak mengecewakan dari para user lulusan SMK Negeri 7. Saya kira itu. Luar biasa ya tuh. Jadi teman-teman ya, buat alumni SMK 7, kemudian yang mau masuk SMK 7 ataupun siswa aktifnya, bisa komen di kolom komentar ya. Yang ngomong Bapak Kepalanya langsung tuh. Rupanya banyak sekali program-program keren dan memang pertumbuhannya luar biasa ya Pak, SMK 7. Lalu kita juga mau tanya sih Pak, sebenarnya apa yang membuat pola pembelajaran dari SMK 7 itu bisa menghasilkan capaian sedemikian itu menurut Bapak? Yang pertama dari kurikulum SMK Negeri 7 itu 50% kita mengadop pada kepentingan dunia usaha, dunia industri. Jadi memang ada kurikulum standar pemerintah yang sekarang kurikulum Merdeka itu, tetapi kita tidak murni berpatokan kepada kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, karena materi-materi yang menjadi konten pembelajaran di SMK Negeri 7 itu sebagian besar adalah masukan atau saran dari user atau calon pengguna lulusan SMK Negeri 7 Bandar Lampung. Yang kedua, kita menerapkan disiplin ketat, Pak. Disiplin ketat ya. Kalau ini modal semua perusahaan, mungkin semua industri itu menginginkan anak-anak yang bekerja pada mereka itu punya karakter yang baik dan disiplin ketat. Nah, di SMK 7 kita menerapkan
pola pembelajaran pembinaan karakter dan disiplin yang ketat, dan di sini jika tidak bisa memenuhi ketentuan standar minimal, jadi ada standar mutu minimal di SMK Negeri 7 Bandar Lampung. Ya. Jika mereka tidak bisa memenuhi itu, maka mereka bisa tidak naik kelas, tidak naik tingkat, atau bahkan diminta untuk pindah dari SMK Negeri 7 Bandar Lampung. Itu. Sehingga anak-anak yang tersisa dan belajar di SMK 7 adalah ada anak yang minimal memenuhi standar minimal mutu SMK Negeri 7 Bandar Lampung. Maka di SMK 7 ada salah satu wakil kepala sekolah namanya Wakil Kepala Bidang Manajemen Mutu. Oh, Ya, khusus jadi bidang ya, itu Pak ya? ya, jadi khusus bidang yang menangani standar mutu minimal SMK Negeri 7 Bandar Lampung. Saya kira seperti itu. Hebat banget ya. Jadi memang filter dan screeningnya padat banget ya. Jadi Ya, makanya bisa jadi ketika lulus tuh benar-benar punya kompetensi yang bagus, kemudian sesuai dengan mutu yang diharapkan dari SMK 7 ya. Terus kita lihat sih perkembangan kan biasanya anak-anak ya Pak ya. ya, Mereka anak-anak waktu sekolah tuh ada komunitasnya, lalu wadah kreativitasnya seperti apa, ada tidak juga terkait tentang UMKM di SMK 7 ya. itu? Menurut Bapak? Ya, makasih, Mari. Jadi di SMK Negeri 7 Bandar Lampung ini ada kegiatan teaching factory, artinya pabrik yang ada di dalam sekolah, ataupun kegiatan-kegiatan industri yang ada di dalam sekolah yang sifatnya itu untuk edukasi, tetapi juga ada diperkenankan untuk mencari margin di situ. Ya, karena kita SMK 07 ini salah satu dari 16 SMK yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Provinsi Lampung sebagai SMK BLUD, Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Lampung. Jadi kayak Rumah Sakit Abdul Muluk itu kan BLUD. Nah, jadi SMK 7 itu salah satu sekolah yang sudah ditunjuk sebagai sekolah BLUD. Maka praktek di dalamnya kita juga menerapkan semua kegiatan-kegiatan yang berupa teaching factory ataupun unit produksi atau unit industri yang ada di sekolah. Contohnya kita punya jurusan farmasi seperti itu kita memproduk macam-macam Pak. Ada skincare, ada bedak, ada sabun dan sebagainya, dan itu dijual untuk umum. Dijual untuk umum. Begitu juga dengan anak-anak yang jurusan teknik, misalnya mereka bisa merakit sesuatu, kemudian nanti hasilnya mereka jual, gitu. Boleh. Nah, kemudian untuk yang tidak menghasilkan produk, misalnya jasa atau kerja, itu anak-anak kita magangkan, Pak. Nah, ya kita magangkan. Misalnya mereka yang bekerja di jaringan ya, jaringan teknik komputer jaringan atau TKJ, itu mereka ikut kerja di lapangan. Nah, ikut kerja di lapangan, masang jaringan, menarik kabel, manjat tower seperti itu kan ya. Nah, dan mereka umumnya juga ada yang dibayar, tapi statusnya bukan karyawan, tapi anak PKL, atau kalau setelah pasca PKL kita nyebutnya anak magang. Nah, dan itu di SMK 7 dibolehkan. Dibolehkan gitu ya. Jadi anak-anak tidak sekolah di sekolah kita, tapi menetap di industri atau perusahaan dengan status siswa magang. Jadi mereka pulang ke sekolah hanya ikut ujian semester atau ikut ujian sekolah, mereka tamat dapat ijazah. Jadi mereka kegiatan industrinya atau kegiatan di perusahaan mereka tidak terganggu. Nah, tapi kalau yang di sekolah itu mereka punya kegiatan-kegiatan teaching factory, kalau teaching factory-nya ada di sekolah. Tapi kalau misalnya yang kegiatan seperti pasang jaringan kan di luar ya hanya sebatas maintenance jaringan yang kita punya kan yang di sekolah gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk pasang jaringan yang secara luas itu mereka biasanya magang di industri, di vendor-vendor gitu ya. Saya masih penasaran soal BLUD tadi Pak. Memang nggak seluruh SMK Pak ya untuk punya hak mengelola BLUD-nya ya? Oh enggak Pak. Jadi sekolah BLUD itu adalah sekolah yang sudah memenuhi syarat. Jadi ada banyak syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian juga kita dipatok pakai target Pak. Iya, dipatok itu apa? pakai target. Produksi? Iya, target produksi dan target penghasilan. Artinya itu nanti bisa nyumbang pada PAD ya, pendapatan asli daerah Provinsi Lampung, walaupun
itu tidak disetor ke kas daerah. Oke. Jadi hasilnya itu nanti dibelikan lagi, misalnya kita produksi barang, kemudian kita jual, kemudian hasil penjualannya kita belikan lagi barang bahan baku seperti itu Oh. untuk produksi ulang lagi seperti itu. Oh. Sehingga anak-anak dapat keterampilannya dan mereka belajar berbisnis. Jadi nggak semua Nah, SMK kalau ya, Pak? kalau mereka tidak atau sekolah kita tidak BLUD kan jadi ilegal. Iya, jadi mengkomersilkan Iya. aset pemerintah kan Betul, gitu ya. betul, Iya. betul. Jadi dengan payung hukum BLUD ini sekolah-sekolah boleh memproduksi apa saja atau menyewakan alat atau jasa pengerjaan keterampilan anak-anak yang dikomersilkan itu boleh. Oh, iya. Tetapi mereka harus menjadi SMK BLUD dulu. Oh, Salah gitu. satunya di Lampung ini adalah SMK Negeri 7 Iya. dari 16 SMK 16 BLUD yang SMK. ada. Ya. Oh, luar biasa ya. Jadi memang sekolah kalian nih keren banget gitu. Jadi banyak hal yang diekspansi secara komersial, kemudian secara profesional berkembang ya. Makanya termasuk program ke teman-teman sama vendor ya, saat magang ikut serta itu membuat kalian lebih matang nanti saat lulus SMK udah positif, Anda siap, udah kompatibel dengan kebutuhan vendor. Lalu ini Pak, kita mau bahas tentang potensi pengembangan lulusan. Jadi gimana cara SMK 7 mendorong anak-anak ini lulus sesuai dengan kompetensinya selain dengan pendekatan program tadi ya? Kira-kira ada treatment lain atau seperti apa? Ada. Jadi SMK Negeri 7 ini saat ini kan sudah menjadi SMK PK. SMK PK itu ada paket khususnya untuk treatment seperti yang Pak Ari bilang. Iya. Yang pertama mulai dari penyelarasan kurikulum. Jadi kurikulumnya itu, godoknya itu harus disepakati antara sekolah dengan industri atau perusahaan user yang mau menggunakan lulusan SMK Negeri 7. Iya. Nah, kemudian setelah digodok kurikulumnya, baru kita persiapkan peralatannya. Peralatan itu bisa aja peralatan praktek bersama, artinya separuh milik sekolah, separuh milik perusahaan seperti itu. Nah, kemudian juga guru-gurunya. Jadi yang magang, yang praktek lapangan itu bukan hanya muridnya, Iya. tapi juga guru-gurunya. Jadi belajar keterampilan bagaimana di dunia usaha, dunia industri, dan juga bagaimana karakter budaya kerja. Iya. Karena budaya sekolah sama budaya kerja itu beda jauh. Betul, Pak. Ya, nah kita memagangkan guru-guru kita seperti ketua-ketua jurusan, termasuk guru-guru kejuruan, itu kita magangkan, kita titipkan di perusahaan-perusahaan supaya mereka membawa bekal ilmu bagaimana keterampilan yang ada di dunia usaha, dunia industri, dan juga bagaimana budaya kerja orang di sana. Iya. Jadi pulang masuk jam berapa, pulang jam berapa, seperti itulah budayanya yang dibawa ke sekolah. Nah, kemudian mulailah mereka dididik untuk persiapan PKL ataupun magang. Iya. Setelah mempunyai keterampilan minimal yang cukup, baru kita kirim anak-anak kita ke PKL ataupun tempat magang. Nah, ini alhamdulillah selama ini berjalan, ternyata tanggapan dari industri maupun perusahaan yang menggunakan anak-anak SMK Negeri 7 Bandar Lampung, baik sebagai anak-anak PKL maupun anak-anak magang ini sangat memuaskan tanggapannya. Iya, tentu. Oh, rupanya gitu ya teman-teman di godoknya. Memang kita lihat sih beberapa teman-teman dari SMK 7 ini stylenya agak beda ya. Kan kebetulan ada juga yang magang di perusahaan kita nih. Iya. Jadi stylenya memang pertama intelijensia, kemudian nalar, pendekatan profesionalnya lebih matang. Rupanya sudah digodok dari awal gitu kan. Terus kita bicara tentang UKK, Pak, uji kompetensi. Bagaimana SMK melakukan UKK dengan bisa menjembatani dengan kebutuhan perusahaan. Ya, mungkin sebelum ke sana bisa saya ulas yang tadi sedikit ya. Nah, jadi kalau tadi keterampilan intelijensi dan akademiknya yang bagus anak-anak SMK 7 ini terkait dengan jumlah pendaftar. Ya, jadi seperti tahun kemarin jumlah pendaftar SMK Negeri 7 itu 1078 orang, itu yang berhasil masuk itu hanya 490. Jadi anak-anak yang nilainya di bawah 8,0 nggak akan diterima di SMK 7. Jadi yang diterima di SMK 7 karena seleksi nilai awal itu harus di atas 8. Jadi kita sudah punya input itu memang anak-anak bagus. Ditambah lagi dengan kebijakan ketat baik karakter maupun akademik gitu. Ini kebijakan ketat bagi yang tidak bisa mengikuti, maka kita suruh pilih melanjutkan tapi mengulang atau pindah ke sekolah lain. Nah, jadi mereka benar-benar sudah terkondisikan seperti itu. Dari awal ya. Kemudian
kurang dari 8 nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa, ya. Tuh Iya, teman-teman karena tuh. seleksi nilai, ada seleksi nilai ya. Iya. Ya, kemarin ada 600 orang yang tidak diterima, artinya nangis karena pengen sekolah di SMK 7 Iya. tidak bisa diterima. Maka saya selalu bilang dengan anak-anak, kalian ini orang-orang beruntung. Alangkah banyak di luar sana yang nangis pengen sekolah di SMK 7 tapi nggak diterima. Jadi kalau kalian menyia-nyiakan belajar di SMK 7 dengan karakter buruk dan sebagainya, mohon maaf saya nggak punya tempat untuk anak-anak berkarakter buruk di SMK 7. Ih, Jangankan luar kalian, biasa. guru saja termasuk kita minta untuk meninggalkan SMK 7 ketika mereka tidak bisa mengajar dengan disiplin. Iya. Ya, gitu. Nah, kemudian untuk uji kompetensi yang Iya. tadi Pak Arit tanyakan, uji kompetensi di SMK 7 itu ada dua, Pak. Ada dua pola ya. Iya. Ini terkait dengan keterampilan dan terkait dengan biaya. Iya. Ya, jadi pola yang pertama adalah uji kompetensi atau UKK yang diselenggarakan oleh sekolah. Iya. Oleh sekolah dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh sekolah. Nah, tetapi ada uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi LSP. LSP. Ya, jadi anak-anak boleh milih salah satu, ingin ujian sekolah saja tidak ujian LSP, atau ingin dua-duanya. Oh. Nah, ada yang milih dua-duanya, ujian sekolah ikut, ujian LSP ikut gitu. Jadi mereka punya sertifikat itu dua nanti, sertifikat yang dikeluarkan oleh sekolah, UKK sekolah atau UKK bersama Dudi seperti itu ya, yang tanda tangan nanti dunia usaha, dunia industri dan sekolah. Ada yang ditandatangani oleh BNSP. BNSP. Ya, jadi UKK-nya namanya UKK LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Dan itu semua jurusan di SMK 7 itu sudah dilisensi oleh LSP. Hanya kita tidak mewajibkan semua anak. Iya. Jadi ketika anak, Pak saya nggak mau ikut ujian LSP, ikutnya uji kompetensi sekolah aja, boleh silakan. Oh, Ya, mereka seperti bisa itu. milih anak-anak. Iya, Ya. boleh milih. Tuh teman-teman ya, jadi di SMK 7 ada dua pola itu tuh. Tinggal kalian nanti mau ke arah mana kan, LSP-nya atau memang diujikan secara internal. Lalu kita mau bahas tentang kompetensi anak-anak nih, Pak. Kompetensi anak-anak sama prestasinya. Sejauh ini seperti apa, Pak, yang di sana? Kompetensi dan prestasi. Kompetensi dan prestasi itu kalau ditanya dengan orang SMK 7 pasti bilang bagus, Pak. Ya. Betul. Tapi ya kalau saya boleh jujur, ketika lomba di tingkat nasional, itu kita banyak kalah dengan anak-anak dari Jawa. Dari Bandung, dari Surabaya gitu kalah. Tapi untuk Lampung, saya kira SMK 7 adalah yang terbaik. Tapi untuk Lampung ya. Nah, karena selama ini perwakilan kita yang untuk ikut lomba keterampilan siswa tingkat nasional itu banyak anak SMK 7 gitu ya. Nah, tetapi ketika di tingkat nasional kita belum bisa mencapai yang terbaik. Ya, biasanya hanya 5 besar, 10 besar seperti itu. Di nasionalnya, Pak. Iya, untuk prestasi tingkat nasional gitu ya. Seperti kemarin itu peringkat 9 kalau nggak salah saya untuk jaringan. Iya, untuk jaringan tingkat nasional. Kita masih kalah dengan Bandung, Surabaya, Jogja, Malang seperti itu. Masih ada gap-nya ya, Pak. Iya, ya, karena memang kalah peralatan praktek, kalah tempat praktek, tempat magang begitu, dan juga kalah keterampilan guru-guru yang mengajar. Ya. Nah, tetapi kita sekarang berbenah dan insya Allah ini tahun 2024 ini lomba keterampilan siswa tingkat nasional itu akan diadakan di Lampung. Nah, akan diadakan di Lampung dan SMK 7 mewakili Provinsi Lampung mudah-mudahan. Mantap banget nih. Lalu yang terakhir Pak, jadi closing statement nih. Jadi teman-teman ini kan nanti akan ada yang mau masuk SMK 7 dan ada juga yang akan meninggalkan SMK 7. Nah, kalau menurut Pak Kepala, bagaimana untuk mereka yang akan bergabung ke SMK 7, apa yang harus dipersiapkan? Terus untuk yang lulus, apa yang mereka harus lakukan agar tetap menjaga nama besar SMK 7? Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Ari. Jadi untuk anak-anak SMP, SLTP sederajat yang mau masuk ke SMK Negeri 7 Bandar Lampung, ya saya hanya berpesan yang pertama tentu nilai akademiknya harus tinggi. Karena apa? Karena mereka akan bersaing sesama pendaftar nantinya, karena kuota yang ada di SMK 7 hanya separuh tidak sampai dari jumlah pendaftar secara umum. Sehingga tadi saya katakan kalau menilai mereka kecil atau di bawah 8 akan kemungkinan sulit bersaing dengan anak-anak yang lain.
gitu ya. Jadi misalnya satu kelas itu pendaftarnya ada 150 orang, ternyata kan kuotanya hanya 36 orang gitu. Jadi kecil sekali seperti itu. Pertarungan seni ya, Pak ya. Iya, pertarungannya. Yang kedua, pesan yang kedua, kalau tidak bisa mengikuti disiplin keras dan ketat, tidak punya karakter yang baik menurut standar umum, itu tidak usah mendaftar di SMK 7. Karena hampir pasti bisa tamat duluan. Ya, bisa tamat duluan. Karena menurut rekor ada anak SMK 7 itu sekolah 3 hari sudah tamat. Iya, tanggal 18 dia masuk, 18 Juli, tanggal 21 Juli dia sudah tamat. Ya, nah, jadi sudah ucapan terima kasih karena pernah belajar di SMK 7 hanya 3 hari. Gitu ya. Jadi kalau mau coba-coba jangan sekolah SMK 7 gitu ya. Nah, tamatnya prematur ya Pak? Iya, tamat prematur. Lebih bagus cari sekolah yang biasa-biasa saja, yang tidak terlalu ketat disiplinnya. Jadi kita full day. Iya. Jadi kita belajar dari 7.15 sampai dengan jam 16.30. Setengah 5 ya. Jam 4. Ya, jam 4 atau setengah 5 itu pulang, dan itu pun ketat. Jadi toleransi keterlambatan di SMK Negeri 7 itu hanya 15 menit. Berlaku untuk semua orang, termasuk kepala sekolah. Ya, karena 15 menit terlambat, itu pintu gerbang sudah dikunci dan saya perintahkan ke satpam untuk meninggalkan gerbang itu. Oh, ditinggal gitu? Ya, jadi walaupun teriak-teriak dari luar sana, nggak ada yang dengar, nggak. Jadi kalaupun saya terlambat, ya saya harus menunggu waktu tercepat buka gerbang pukul 9 dan statusnya apa. Ya, jadi jam 9 boleh datang ke sekolahan, boleh masuk, boleh belajar, tapi statusnya alfa. 18 alfa per tahun, bukan per semester ya, per tahun itu berarti out. Oh, gitu. Ya, 18 alfa itu per tahun, bukan per semester ya. Nah, itu jadi untuk yang rencana mau sekolah ke SMK 7. Bagi para alumni, para lulusan, kita patut berbangga. SMK 7 sekarang menjadi sekolah favorit di Bandar Lampung ini. Saya minta kepada seluruh alumni untuk menjaga nama baik sekolah yang selalu kita katakan sekolah berdisiplin dan berkarakter SMK Negeri 7 Bandar Lampung. Saya kira itu, Pak Ari. Ya. Jadi gitu ya, teman-teman dan netizen, keren banget ya untuk teman-teman yang mau gabung di sekolah, udah diberikan nih kisi-kisinya, dijaga nilai akademiknya dari awal. Karena kalau udah dijelek, mau seperti apapun udah pasti kick out lah. Lalu ketika proses di SMK 7 juga jangan main-main. Ada rekornya 3 hari sekolah, saya nggak ngerti tuh 3 hari sekolah ngapain tuh anaknya. Lalu bisa kick out nih. Jadi untuk teman-teman yang sudah alumni, silahkan menjaga pesan dari Pak Kepala Sekolahnya tadi, marwah SMK 7-nya dijaga, karena SMK ini akan terus meningkat menuju titik-titik yang memang paling ideal dari visi awal SMK 7. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Pak Kepala telah berkenan hadir studio kita. Terima kasih di sela-sela waktunya. Padat banget. Alhamdulillah kita berhasil culik beliau untuk menyampaikan beberapa hal yang diinginkan teman-teman netizen ya. Ingin tahu informasi secara lengkap SMK 7. Terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi di segmen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.